Pak Menteri, sebelum yang ke situ tadi, izin Pak Ketua. Silakan. Tadi mengenai apakah Menteri Keuangan bisa ikut masuk di dalam sektor-sektor yang tadi itu, pertanian, pertambangan, dan seterusnya yang banyak itu tadi. Kalau kita baca di Undang-Undang Keuangan Negara, Pak, tugas menyusun APBN diserahkan kepada Menteri Keuangan. Diberi kuasa oleh Presiden di dalam menentukan kebijakan-kebijakan fiskal, termasuk logical framework dari program-program kementerian lembaga. Masuk akal apa enggak? Bahkan pernah menjadi temuan BPK bahwa program-program kementerian lembaga itu tidak memenuhi aspek logical framework dari mencapai sasaran pemerintah. Kalau Menteri Keuangan bisa memotong anggaran, kenapa Menteri Keuangan tidak bisa mempertajam program? Kalau sektor-sektor ini tidak disentuh, Pak Menteri, tugas siapa? Karena kalau kita hitung, Pak, sektor-sektor ini, Pak, 75% ada pengampunya di kementerian. Pertanian, di Kementerian Pertanian. Pertambangan, ada kementeriannya. Industri, ada kementeriannya. Kalau kementerian-kementerian ini tidak hanya membelanjakan APBN saja, ya nggak akan mendorong pertumbuhan ekonomi, Pak Menteri. Tapi kalau didorong kementerian-kementerian ini membuat kebijakan yang bisa menghasilkan nilai tambah di setiap sektor, contoh yang paling ekstrim yang saya bilang tadi, pertanian. Dengan satu kebijakan saja, pertumbuhan ekonomi sektornya langsung lompat. Hanya menyerap gabah petani 6.500 per kilo. Nah, maksud saya sektor-sektor yang lain, kementerian lain didorong Pak Menteri untuk ada kebijakan-kebijakan yang bisa menghasilkan nilai tambah ekonomi. Kalau tidak, seperti kata Pak Aris, konsumsi ya segitu terus. Belanja pemerintah ya mau mengundang investasi, kita tahu problemnya. Undang-Undang Ciptaker dari disahkan sampai sekarang, kalau ditanya sudah berjalan, 50% berjalan aja sudah bagus. Itu Pak Menteri. Terima kasih Pak Dolfi atas penegasannya. Saya pikir juga tadinya saya boleh begitu. Tapi kan waktu saya gitu banyak yang ribut. Tapi kalau ditegaskan lagi seperti ini ya saya akan lihat lagi nanti. Kita terima kasih atas dukungannya saya pikir. Emang harusnya sih kita bisa kontrol paling enggak uangnya dipakai yang betul dan bisa menghasilkan impact ke pertumbuhan ekonomi yang baik. Jadi terima kasih atas dukungannya Pak. Kalau kita memberikan dukungan Pak, karena instrumen yang Bapak gunakan masuk ke mereka itu adalah instrumen Bapak bagaimana APBN itu dibelanjakan dengan benar. Instrumen itu boleh Pak. Dan itu kewenangan Bapak. Karena instrumen yang Bapak gunakan adalah instrumen di wilayah kewenangan Bapak dalam rangka APBN digunakan dengan benar. Termasuk Bapak mengontrol APBN ini sudah berapa jauh besaran serapannya. Itu Pak. Itu menurut saya sangat luar biasa Pak. Gitu. Silakan dilanjut Pak. Terima kasih atas dukungannya Bapak Ketua dan Pak Dolfi. Kami akan jalankan sesuai dengan petunjuk barusan. Saya pikir kementerian lain akan gonjang-gonjang sedikit nanti. Ya. Untuk restitusi tadi dari Pak Haris, restitusi cukup besar. Yang penting kan memang nilai netonya kan. Saya dapat masukan juga rupanya restitusi yang tahun ini itu restitusi dari 2 tahun sebelumnya yang ditangguhkan. Jadi tahun depan mestinya akan lebih kecil dibandingkan dampak negatifnya yang tahun ini. Jadi 2 tahun lalu ditangguhkan, ditaruh semua di tahun ini. Jadi turun ke bawah banget itunya netonya gara-gara itu. Tapi ya nanti akan kita perhatikan juga restitusi seperti apa prakteknya yang baik karena kelihatannya beberapa tempat. Interupsi Pak Menteri. Ya. Tadi menarik itu Pak, restitusi 2 tahun sebelumnya ditahan nilainya mencapai berapa ya Pak? 250 Pak. 250. Jadi 2 tahun restitusi 2 tahun yang lalu. Ya, pemeriksaan atas 2023, 2024. Ya, lanjut Pak. Itu saya baru sadar juga tadinya saya pikir kalau gitu dicicil setahun aja.
tapi udah keluar semua. Begitu saya masuk tinggal sedikit yang tersisa, ya saya nggak bisa apa-apa lagi untuk itu. Tapi ke depan akan kita pastikan BKF akan ikut campur juga dalam hal pencairan restitusi ya. Lu apa? Oh, DJSF. Biar keren namanya jadi DJSF akan ikut serta lagi untuk supaya restitusinya bisa berjalan lebih tertib. Terus untuk penempatan dana yang Bapak kritikan undisbursed-nya 35%, ya undisbursed karena mereka masih punya ketika itu kan lain ya Pak, ketika ekonominya melambat ya begitu. Tapi kita paksakan itu jalan, ketika uang masuk di sistem itu harus jalan, nanti undisbursed-nya harusnya makin lama makin berkurang. Memang banyak yang kritik katanya undisbursed-nya tinggi, kenapa Anda taruh uang lagi lebih banyak, pasti nggak berfungsi. Tapi kan kalau lihat hasilnya, kelihatannya berdampak juga dan cukup signifikan. Artinya teori-teori ekonom-ekonom yang Bapak dengar itu salah teorinya. Saya tahu beberapa ekonom ngomong gitu, mengkritik saya habis-habisan di awal, tapi kan dampaknya beda tuh. Kita lihat hasilnya aja. Kalau saya jelasin teori, mereka juga nggak ngerti. Jadi kita lihat hasilnya, memang berdampak. Dan ini eksperimen yang sudah kita lakukan berkali-kali dan saya yakin ke depan harus kita jaga terus dari Ibu